Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum mikrobiologi kaitannya dengan blok sensori, kali ini yang akan kita sampaikan adalah tentang pemeriksaan jamur. Nah, di sini mungkin kalian dulu sudah mendapatkan praktikum tentang morfologi dan pengecatan jamur, tapi masih sangat superficial. Nah, ini kita lanjutkan untuk yang blok ini. Tentang pemeriksaan jamur yang ada kaitannya dengan penyakit-penyakit dermatofita. Ya. Tujuan pembelajaran dari praktikum ini adalah mahasiswa mampu melakukan identifikasi jamur trichofiton, mahasiswa mampu melakukan identifikasi jamur aspergillus, mahasiswa mampu melakukan identifikasi jamur candida. Sedikit overview untuk kaitannya dengan ciri-ciri fungi atau jamur ya, bahwasanya fungi itu masuk eukariot yang non fotosintetik, kemudian masuk kelompok heterotrof, artinya bahwa dia menggunakan media dari senyawa-senyawa organik untuk pertumbuhannya, jadi harus ada mungkin lemak atau karbohidrat atau protein, kemudian mayoritas adalah saprofit. Ada juga beberapa yang parasit, ada yang uniseluler, ada yang filamentous. Ya, uniseluler ini biasanya adalah kelompok jamur yang pada satu sel, misalnya yeast, sedangkan yang filamen adalah jamur yang multiseluler, biasanya mempunyai hifa. Dinding selnya dari kitin atau polisakarida. Ini yang membedakan dengan yang pada bakteri. Kalau bakteri itu dari peptidoglikan. Kemudian perkembangbiakannya dengan spora, baik secara seksual dan aseksual. Bahwasanya untuk spora yang seksual itu dibutuhkan penggabungan dua hifa. Jadi hifa satu dengan hifa yang lain. Sedangkan yang aseksual itu hanya berasal dari satu hifa tanpa ada penggabungan. Nah, ini biasanya ada dua kelompok fungi, yaitu kelompok mold yang punya hifa dan yeast yang tanpa hifa. Untuk kelompok mold, di sini hifanya bisa bersepta, berbatas tegas ya. Kemudian yang non septa, di sini tidak ada pembagian yang khusus. Jadi inti-intinya ini terjajar di sepanjang hifa. Sedangkan kalau yang bersepta, di sini ada garis-garis yang kotak-kotak yang membatasi antara satu inti sel dengan inti sel yang lain. Jadi di sini intinya sudah terbungkus oleh membran. Ya, berbeda dengan bakteri. Kalau bakteri intinya DNA-nya belum terbungkus oleh membran. Kemudian sporanya ada yang aseksual, misalnya spora niospora, conidia. Ya, conidianya bisa pialospora, blastoconidia, artospora, chlamydospora. Kemudian yang seksual itu zygospora, ascospora, basidiospora. Jadi pengidentifikasian atau menentukan ke arah spesies dari jamur itu cukup rumit karena mayoritas itu yang dilihat adalah ciri-ciri dari kotak sporanya. Jadi apakah dia masuk yang Spanguraniospor ataukah conidia, makroconidia atau mikroconidia dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa contoh dari kotak spora ya yang dimiliki oleh berbagai macam spesies dari jamur ya. Jadi identifikasi sangat ditentukan oleh keberadaan dari spora-spora yang dihasilkan di dalam suatu kotak spora atau sporangium ya. Di sini misalnya sporangispor ya. Kemudian di sini ada pialospora, kemudian blastoconidia, artospora, chlamydospora, makroconidia dan lain sebagainya. Ini di sini adalah menggambarkan bahwa tiap-tiap spesies itu mempunyai keunikan sendiri-sendiri dalam hal membentuk spora yang nantinya digunakan sebagai alat reproduksi pada jamur. Kemudian kalau yeast, ini yang dimiliki adalah pseudohifa atau hifa semu. Jadi kalau di sini yeast itu perkembangbiakannya ini dengan menggunakan blastospora atau bading atau tunas. Jadi ketika satu sel yeast itu sudah dewasa, maka dia akan mengalami
pertumbuhan ya, membentuk suatu tunas di ujungnya. Kemudian ini kalau dia pertumbuhannya sangat cepat, maka tunas-tunas ini terbentuk terus sehingga ketika dilihat di mikroskop itu seolah-olah seperti hifa. Padahal ini bukan hifa tetapi adalah bading atau blastospor dari sel yeast, misalnya pada Candida. Jadi ini kadang seperti satu kamuflase ya dari hifa, padahal sebetulnya adalah hifa yang semu. Kemudian klasifikasi penyakit jamur. Ya, di sini klasifikasinya ada beberapa macam, misalnya berdasarkan letak geografis. Jadi di sini jamur dapat menyerang misalnya di seluruh bumi. Jadi seluruh dunia bisa terinfeksi oleh jamur ini, misalnya trichophytosis, histoplasmosis. Kemudian ada jamur yang hanya menyerang di beberapa bagian dari dunia, misalnya blastomycosis, itu dijumpai di Amerika Utara. Jadi di sini kaitannya dengan letak geografis, ya kaitannya adalah dengan faktor iklim, faktor cuaca, dan Indonesia itu termasuk memiliki iklim dengan kelembapan yang tinggi, sehingga berbagai macam jamur itu bisa tumbuh lebih banyak variasinya, sehingga infeksi jamur lebih banyak dijumpai di daerah tropis, khususnya adalah di Indonesia. Kemudian berdasarkan morfologi koloni, di sini dikelompokkan menjadi 3, ada jamur berfilamen atau berhifa, misalnya Trichophyton, Microsporum, kemudian Fusarium, jamur ragi, misalnya Candida, kemudian jamur bentuk ragi dan berfilamen. Di sini misalnya pengaruh suhu inkubasi yang berbeda, maka kuman atau jamur bisa membentuk 2 koloni yang berbeda ya, sebagai ragi dan sebagai filamen. Kemudian berdasarkan bentuk klinis, ya, di sini kaitannya dengan infeksi yang disebabkan oleh jamur. Di sini ada mikosis superficialis. Jadi jamur hanya menyerang di lapisan luar korneum dari kuku, kulit, rambut. Di sini dikelompokkan menjadi 2, yaitu dermatofitosis dan non-dermatofitosis. Pengelompokan ini ada kaitannya dengan enzim keratinofilik yang dihasilkan oleh jamur. Jadi pada jamur yang masuk kelompok dermatofitosis, dia menghasilkan enzim keratinofilik sehingga infeksinya lebih dalam. Dia menyebabkan gejala berupa tinea. Tinea ini bisa di beberapa tempat ya, bisa tinea cruris, tinea corporis dan lain sebagainya. Kemudian yang non dermatofitosis ini tidak menghasilkan enzim keratinofilik. Berikutnya adalah mikosis yang subkutis, jadi menyerang kulit, mukosa dan subkutis serta alat dalam. Sedangkan yang C adalah mikosis profunda atau sistemik, menyerang bagian subkutis dan alat dalam. Jadi di sini pernah saya terangkan pada blok yang 8 ya. Jadi untuk hari ini itu yang kita sampaikan hanya yang kaitannya dengan infeksi pada bagian kulit. Diagnosa labnya, jadi bahan pemeriksaannya untuk superficialis itu kerokan kuku, kerokan di kulit, kemudian potongan rambut. Untuk subkutis bisa pes, bahan aspirasi, biopsi. Sedangkan profunda, sistemik tergantung dari gejala klinisnya, bisa feses, rectal swab, sputum, vaginal swab dan lain sebagainya. Kemudian untuk cara pemeriksaan jamur bisa dengan langsung dengan pembiakan. Langsung dibuat preparat natif, jadi bahan pemeriksaan ditambah KOH 10%. Kemudian untuk pengecatan bisa dengan sederhana LLP atau LPCB, diferensial bisa dengan gram, GMS, periodic acid shift, kemudian spesial dengan tinta Cina, musikarmin. Untuk pembiakan atau kultur, di sini menggunakan medium saboret dextrose agar ditambah chloramphenicol. Kenapa harus ditambahkan chloramphenicol? Tujuannya adalah untuk menghambat pertumbuhan bakteri flora normal yang ada pada sampel pemeriksaan. Sedangkan micosel CMT agar ini juga bisa digunakan, jadi mayoritas untuk medium pertumbuhan untuk jamur itu ditambahkan antibakterial.
Tujuannya adalah karena pertumbuhan jamur itu lambat, lebih cepat yang bakteri, sehingga kalau kita menginginkan yang tumbuh hanya jamur saja, maka perlu ditambahkan zat antibiotik ya, antibakteri. Inkubasinya suhu 25 sampai 37 derajat Celcius selama 1 minggu. Jadi untuk inkubasinya tidak perlu dimasukkan pada inkubator, tetapi cukup diletakkan pada suhu kamar biasa, itu sudah bisa untuk mempercepat pertumbuhan koloni. Kemudian yang dilihat adalah bentuk-bentuk dari koloninya, bisa lembek, ragi, bisa filamen atau tapas.